Sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang kategori pelaku usaha untuk mendaftarkan secara online izin usaha. Izin usaha memang bisa kita peroleh secara online dengan melakukan pendaftaran langsung melalui oss.go.id. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk teman-teman sahabat semuanya untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng di channel Pak Ita Oloy. Dalam mengurus izin usaha, memang dengan adanya perkembangan teknologi pada masa sekarang bisa secara langsung, secara online melalui oss.go.id. Nah, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran secara online izin usahanya, ada beberapa hal yang akan kita bahas berkaitan tentang kategori pelaku usaha, karena kategori pelaku usaha ini memang ada perbedaan baik dari segi syarat dan pengurusannya ketika melakukan pendaftaran melalui oss.go.id. Dua kategori ini yaitu yang pertama adalah kategori perseorangan dan kategori pelaku usaha berbadan hukum. Kategori pelaku usaha perseorangan maka bisa mendaftarkan yang namanya izin usaha mikro, di mana dengan kategori perseorangan ini tidak mensyaratkan akta dan tidak mensyaratkan NPWP, sehingga apabila dalam pendaftaran di OSS memilih kategori pelaku usaha perseorangan, maka dalam proses pendaftarannya maka tidak diwajibkan mencantumkan NPWP dalam registrasinya dan tidak perlu mengurus akta notaris. Akta notaris ini sebenarnya hanya berlaku untuk usaha yang berbadan hukum. Nah, itu yang kategori perseorangan, sehingga teman-teman bisa mengiris izin usaha mikro atau istilahnya IUM, tetapi walaupun istilah IUM itu nanti terbitnya adalah NIB atau nomor induk berusaha. Jadi untuk kategori yang sudah saya sebutkan di awal, baik itu kategori perseorangan maupun kategori yang nantinya kita bahas di selanjutnya itu nantinya berbadan hukum, itu sama-sama nanti hasil yang terbit yang bisa dicetak adalah NIB atau nomor induk berusaha. Untuk yang perseorangan tadi memang nanti prosesnya cukup mudah. Teman-teman bisa mendaftarkan nama sesuai dengan KTP. Untuk alamatnya bisa sama alamat KTP dan bisa sesuai dengan alamat usaha, karena bisa juga berbeda antara alamat usaha dan alamat KTP. Nah, isian ini bisa dimasukkan dalam proses nanti input pada pendaftaran izin usaha di OSS. Nah, di perseorangan ini juga nanti memang terbitnya adalah NIB, dan saya ulang lagi, tidak memerlukan NPWP maupun akte, karena hanya untuk perseorangan dan bukan badan hukum. Jadi teman-teman pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP itu bisa mendapatkan NIB atau izin usaha mikro melalui OSS, sehingga nanti kalau dalam isian NPWP-nya bisa dikosongi dan bisa lanjut menginputkan semua informasi mengenai bisnis, termasuk nanti ketika membuat nama usaha sama memilih KBLI sesuai dengan usaha yang dijalankan. Itu untuk yang perseorangan. Nah, selanjutnya adalah yang berkaitan tentang yang pelaku usaha yang berbadan hukum. Nah, untuk yang berbadan hukum sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang ada dua kategori perusahaan, yaitu perusahaan yang perseorangan dan perusahaan yang PT perseorangan dan perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas dan CV. Dua perbedaannya adalah memang untuk melakukan registrasi atau pendaftaran di OSS, untuk yang PT perseorangan itu harus memiliki NPWP, karena NPWP ini nanti akan dimasukkan juga untuk pendaftarannya untuk mendapatkan AHU. Memang untuk PT perseorangan ini tidak perlu akta notaris, cukup pernyataan pendirian saja, di mana nanti proses untuk mendapatkan nomor AHU-nya itu bisa langsung di ptp.ahu.go.id. Jadi bisa langsung itu melakukan pendaftaran. Nah, untuk membuat akunnya itu harus memiliki NPWP. Jadi untuk kategori pelaku usaha yang usahanya nanti berbadan hukum itu wajib memiliki NPWP.
Sehingga nanti untuk pendaftaran di PT perseorangan tadi harus memasukkan NPWP, sehingga nanti dalam proses pendaftaran AHU-nya itu sebelum nomor itu bisa terbit, persyaratan pertama yang dilakukan adalah memasukkan nomor NPWP itu. Setelah nomor AHU-nya itu keluar, untuk yang teman-teman ingin membuat badan usaha melalui PT perseorangan itu, maka selanjutnya bisa langsung melakukan registrasi di OSS untuk mendapatkan NIB. Nah, dalam proses registrasinya nanti nomor AHU online inilah yang nanti dimasukkan dalam NIB. Apabila nanti dalam memasukkan di OSS untuk mengurus NIB tadi nomor AHU-nya itu terbit, otomatis akan tersinkronisasi, sehingga semua data akan masuk ke OSS, sehingga Anda selanjutnya nanti NIB Anda adalah NIB PT perseorangan atau NIB yang memang untuk usaha yang berbadan hukum. Sehingga untuk PT perseorangan ini memang tidak memerlukan akta notaris. Berbeda lagi apabila ingin mendirikan PT atau CV. PT atau CV memang kepemilikannya harus minimal ada minimal dan harus menggunakan akta notaris. Tetapi untuk PT perseorangan cukup hanya pernyataan pendirian saja dan harus memiliki nomor AHU. Nah, nomor AHU ini yang didaftarkan secara online bisa langsung di ptp.ahu.go.id. Sehingga nanti kalau sudah itu prosesnya selesai, bisa langsung membuat NIB nomor induk berusaha melalui oss.go.id. Jadi teman-teman jangan khawatir, bisa kalau ingin memang usahanya ingin berbadan hukum dan pengen membuat PT perseorangan untuk sendiri, karena memang untuk PT perseorangan minimal kepemilikan hanya satu orang itu boleh sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, sehingga teman-teman sudah sah apabila melakukan proses proses pendaftarannya dengan AHU tadi, otomatis teman-teman juga bisa langsung mendapatkan NIB melalui OSS. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam untuk semuanya.